Bu Erni, Ya. saya itu gini, saya itu punya cerita yang membutuhkan tanggapan atau pendapat dari beberapa teman. Ceritanya itu begini, ini ada sebuah kasus bahwa ada namanya Pak Budiman itu mengajar di kelas. Nah, tiba-tiba itu ada orang tua siswa yang datang masuk ke kelas marah-marah. Dia itu marah-marah bawa parang gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena dia itu pengen anaknya yang ada di kelas itu namanya Abdul, itu maunya dibawa pulang untuk membantu dia bekerja. Nah, kira-kira menurut panjenengan, kalau yang di kelas itu adalah Bu Erni jadi Pak Budiman, menurut Bu Erni itu gimana ya menghadapi orang yang model kayak itu? Jika saya berada di posisi Pak Budiman, Bu, maka saya akan berusaha untuk menahan diri agar tidak emosi di depan siswa. Dan saya akan mencoba mendekati ayah Abdul untuk memberi kesempatan kepada Abdul untuk sekolah dulu. Setelah itu baru dipersilahkan untuk membantu orang tua. Pendapat saya begitu, Bu. Oke Bu Erni, terima kasih ya masukannya, pendapat panjenengan itu nanti akan membantu andai suatu saat kita tidak tahu perubahan di kehidupan kita menjadi guru, paling tidak kita dapat pengalaman bagaimana andai kita menghadapi hal seperti itu di kelas kita. Terima kasih Bu Erni, mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih Bu Eni, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Pendapat saya sepakat dengan pendapat rekan saya tadi bahwa kalau saya menjadi Pak Budiman yang mengajar di kelas tersebut, saya pun akan berusaha untuk sabar, menahan diri supaya tidak terpancing emosi di depan murid-murid saya. Karena bagaimanapun ketika kita selaku guru kemudian emosi di depan murid, itu sangat tidak bagus karakternya di mata anak-anak. Jadi kalau yang saya lakukan, tentunya saya akan menahan diri untuk tidak emosi di depan murid-murid saya. Kemudian saya juga bertanggung jawab terhadap keamanan murid-murid saya di kelas tersebut, sehingga saya akan mendekati pelan-pelan ayahnya Abdul, kemudian memberikan pengertian bahwa Abdul itu butuh sekolah supaya nantinya dia bisa hidup, bisa mencari nafkah, dan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi saya akan berikan pengertian kepada bapaknya Abdul, memberi kesempatan kepada anaknya untuk sekolah dulu. Kemudian nanti kalau sudah pulang sekolah, baru Abdul bisa membantu orang tuanya. Jangan sampai Abdul hanya membantu orang tuanya tapi tidak sekolah. Kasihan masa depannya. Saya kira itu pendapat saya terhadap kasus di Pak Budiman ini. Prinsip yang diambil oleh rekan saya dan juga yang saya sampaikan itu sesuai dengan paradigma dilema etika, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Yang jangka pendek, mungkin benar ayahnya Abdul ingin anaknya membantu orang tuanya. Tetapi jangka panjangnya, kalau Abdul membantu orang tuanya setiap saat dan tidak diberi kesempatan untuk belajar ataupun bersekolah,
maka masa depan Abdul akan hilang, cita-citanya akan hilang. Jadi menurut saya jangka panjangnya itu jauh lebih penting untuk masa depan Abdul. Biarlah dia sekolah dulu, toh itu bisa dibagi waktu. Kalau Abdul memang mau membantu orang tuanya, tinggal bagaimana membagi waktu, kapan dia harus membantu orang tuanya dan kapan waktunya dia harus bersekolah. Menurut saya rekan saya tadi mengambil keputusannya sudah tepat. Dia juga tidak terpancing emosi, dan saya sepakat bahwa ini adalah menyelesaikan yang terbaik, keputusan yang diambil dengan cara bijaksana. Karena bagaimanapun Abdul butuh sekolah untuk masa depannya kelak, dan orang tuanya pun sebagai orang tua dia punya hak untuk bisa dibantu oleh anaknya. Tinggal bagaimana komunikasi antara keduanya agar bisa membagi waktu dengan baik. Abdul bisa tetap sekolah, kemudian pulang sekolah Abdul bisa membantu ayahnya, atau mungkin di waktu-waktu libur Abdul bisa membantu orang tuanya.